Kata Rasulullah, hiyan namimah, dia adalah an-namimah, yaitu adu domba. Apa itu adu domba? Al-qalatu bainan nas, yaitu perkataan yang dipindahkan kepada orang lain, pada manusia. Itulah perkataan yang dinukil, dipindahkan, disebarkan, diberitakan pada manusia. Padahal berita itu adalah berita yang buruk, berita bohong. Maka itulah disebut dengan an-namimah. Di sini disebutkan al-kadhibi wal buhtan, yaitu berita kebohongan, berita kedustaan, itulah an-namimah. Sehingga menjadikan umat Islam, kaum muslimin itu bermusuhan, satu sama lain saling membenci. Inilah an-namimah, ya, mengadu domba, sehingga mereka dapat berkelahi, bermusuh dan saling membenci. An-namimah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian, apakah sikap kita terhadap pelaku an-namimah? Yang perlu kita ketahui, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang penuntut ilmu, apa sikap kita jika ada orang yang melakukan an-namimah? Yang mana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dan setiap orang yang disampaikan kepadanya perkataan namimah, mengadu domba, dikatakan kepadanya, fulan telah berkata dengan ini, dengan itu dan sebagainya tentangmu begini, atau melakukan ini dan ini terhadapmu, maka hendaklah ia melakukan 6 perkara, kata Imam Nawawi. Apa itu 6 perkara? Yang pertama, tidak membenarkan perkataannya karena tukang namimah adalah orang yang fasik. Jadi tidak kita langsung mempercayai orang tersebut. Berita yang disampaikannya kita tidak langsung mempercayainya. Kalau memang perlu, kita cek and recheck, ya. Perlu kita apa namanya bahasa Indonesianya? Kita cek, kita tabayun. Benar apa enggak berita yang disampaikannya? Jangan langsung kita mempercayainya. Ya, anggap saja itu angin lewat. Jangan mudah mempercayai orang yang sering menyebarkan berita buruk. Karena itu adalah orang-orang yang fasik. Itu kata Imam Nawawi. Yang pertama. Yang kedua, mencegahnya dari perbuatan tersebut, menasihatinya dan mencela perbuatannya. Jadi kita kalau ada orang yang menyebarkan, walaupun itu benar, berita buruk itu yang dilakukan si fulan, saudara kita, kalau bisa kita nasihati dia. Jangan seperti itu. Jangan kamu sebarkan berita saudaramu. Simpan saja. Semoga Allah memberikan hidayah padanya, petunjuk baginya. Kita doakan saja dia. Kalau memang itu benar, kita doakan dia. Kalau memang salah, kamu yang menjadi orang yang fasik, kita nasihati orang yang menyebarkan berita buruk tersebut. Kalau memang benar apa yang disampaikannya, ya doakan saudara kita agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu kita benar. Ya. Kalau memang salah, kamu yang salah. Kamu telah menyebarkan fitnah, kebohongan. Kamu termasuk yang fasik, makanya bertobatlah kamu. Kita nasihati orang yang menyebarkan keburukan tersebut. Yang ketiga apa? Membencinya karena Allah. Kita membenci perbuatannya, bukan membencinya secara zat, dirinya. Ya, kita membenci perbuatan dia karena setelah menyebarkan, memberitahukan kepada kita berita buruk. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, fasik, jangan kita membenci orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Selagi dia muslim, kita cinta dia karena Allah. Apa rasa cinta kita kepadanya? Kita menasihatinya. Itulah dia. Bukan malah kita benci, kita hindari. Wah, ini orang sering nggak sholat, ya, tidak sholat ini orang. Wah, saya jauhkan, tinggalkan. Jangan seperti itu. Bahkan kita harus mencintainya dengan cara menasihatinya, mengingatkannya. Itu rasa cinta kita sesama muslim. Bukan malah kita membencinya langsung memutuskan hubungan silaturahim, persaudaraan. Naudzubillah. Bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Ya, itu dia hakikatnya. Jadi membencinya karena Allah, karena perbuatannya, bukan karena dirinya. Dia selagi dia muslim, kita cinta kepada dia. Kita benci karena perbuatannya. Sudah kita nasihati, kita ingatkan, tidak mau berubah, ya apa boleh buat. Kita membencinya karena Allah, perbuatannya kita benci.
tapi dia masih saudara kita. Oke? Karena ia adalah orang yang dibenci di sisi Allah, maka wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, sikap kita terhadap orang yang mengadu domba, tidak berprasangka buruk kepada saudaranya yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Yang seperti tadi, yang nomor pertama tadi, kita tidak berburuk sangka kepada orang yang diadu domba tersebut. Misalnya Mas Anwar membicarakan masalah tentang Ilyas. Ustaz, Ilyas itu orangnya sering apa gitu. Mana Ilyas? Sering apa gitu? Apa? Keburukannya apa kira-kira? Kira-kira ya, bukan aslinya tapi kira-kira. Ilyas itu sering sering makan harta orang lain gitu lah. Ajan sini ya. Ajan sini ya. Ya, contohnya yang keempat, tidak berprasangka buruk terhadap orang yang diadu dombai. Seperti Mas Anwar cerita tentang Ilyas. Ustaz, Ilyas itu orangnya rakus sekali, Ustaz. Jatah saya diambilnya, dimakannya terus. Gimana, Ustaz? Itu orangnya nggak ada etika sama sekali, nggak ada moral sama sekali, nggak pernah belajar sopan santun sama sekali. Saya sebagai orang Muslim, ya, yang menuntut ilmu, sebagai penuntut ilmu, apa sikap saya? Ya, saya bilang sama Mas Anwar, mungkin Ilyas itu udah 4 hari nggak makan, Mas Anwar. Maklumlah, kita kasihan. Kau antum kan sudah tadi pagi sudah sarapan. Siang ini beliau udah 3 hari nggak makan dia, cuma minum air zam-zam saja. Ilyas, ya kita berprasangka baik terhadap Ilyas. Ataupun Ilyas itu mungkin karena cari perhatian sama antum, Mas Anwar, biar antum tuh open sama dia. Berprasangka baik terhadap Ilyas. Jangan langsung kita, oh iya Ilyas begini seperti itu, memang dia rakus tuh memang. Jangan seperti itu. Maka sikap kita sebagai orang Muslim berprasangka baik terhadap orang yang diadu domba tadi. Seperti itu. Oh ya Ustaz ya. Iya. Coba antum tanya ya, berapa hari dia tidak makan dia. Seperti itu. Berbaik sangka. Oke, yang keempat itu sikap kita terhadap orang yang mengadu domba. Kemudian yang kelima, tidak memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan namimah yang didengarnya. Karena sudah dibilang Mas Anwar seperti itu, langsung saya cek si Ilyas. Benar apa enggak nih si Ilyas yang rakus makannya nih? Setiap hari saya mata-matai, mana Ilyas nih? Diuji coba. Tidak harus seperti itu. Udah biarin saja. Kita doakan saja dapat petunjuk oleh Allah kalau memang benar. Kalau salah ya berarti berprasangka buruk, baik saja kita. Kalau memang benar ya semoga Allah memberikan petunjuk baginya. Itu saja. Nggak mesti kita harus kita mata-matai. Benar enggak nih Ilyas nih? Coba Ilyas, ada berapa bungkus tuh toamnya tuh di depannya? Nggak mesti seperti itu. Ya, sikap kita sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang Muslim. Kemudian yang keenam, terakhir, sikap kita tidak membiarkan dirinya ikut melakukan namimah tersebut, ya. Sedangkan dirinya sendiri melarangnya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah itu dengan mengatakan fulan telah menyampaikan padaku begini dan begini. Dan begitu ia telah menjadikan tukang namimah karena ia telah melakukan perkara yang dilarang tersebut. Nah, kalau memang seperti itu, ya udah saya nasihati Mas Anwar. Kalau memang itu ya nggak masuk harus kita sebarkan keburukan saudara kita Mas Anwar, ya udah biarin saja dia seperti itu. Kalau memang benar ya biarin, nggak mesti kita harus sebarkan sama orang lain sehingga menimbulkan kebencian di antara kita. Tidak mesti seperti itu Mas Anwar ya. Paham itu antum? Ya, jangan diulangi lagi ya. Ya, seperti itu kita nasihati pada orang yang menyebarkan berita buruk tersebut. Itu bab namimah sudah kita lewati. Hadisnya cuma 3 hadis, singkat sekali. Sekarang kita baru masuk bab an-nahyu
babun nahyi an naklil hadits wa kalamin nas ila wilayatil umur idza lam tad'u ilaihi hajah ka khauf mafsadah wa nahwihi. Jadi bab dilarangnya itu mengadukan sesuatu kepada penguasa, sultan, ya, kepada waliul amr, kepada pemimpin, penguasa setempat, mengadu kepada keburukan orang lain kepada penguasa. Kalau memang tidak ada maslahat, tidak mesti kita harus mengadukan. Kalau memang tidak ada maslahat, kecuali tadi ada maslahatnya, baru kita. Kalau memang permasalahan kecil, tidak perlu kita adukan kepada penguasa atau pemimpin, agar pemimpin itu dihukumi orang yang tadi. Tidak mesti seperti itu. Yang mana kalau Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling menolong dalam keadaan permusuhan dan keburukan, ya. Di mana di dalam bab ini, dalam hadis 1539, ya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'a. Tidak mesti bagi seseorang itu menyampaikan kabar kepadaku terhadap orang yang lain di antara teman-temanku, kata Rasulullah. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa anna salimus sadr. Karena saya senang keluar bersama kalian itu ketika dada saya, hati saya dalam keadaan lapang, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa kepermusuhan, kata Rasulullah. Jadi jangan di antara kalian itu mengadukan kepada saya. Ketika itu posisi Rasulullah adalah sebagai pemimpin, penguasa. Ada seorang yang melaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak inginkan demikian. Jangan kalian sampai melaporkan kepadaku keburukan orang lain sehingga aku membencinya. Itulah maksud hadis tersebut. Karena apa? Karena saya tidak ingin keluar kepada kalian semuanya, bersama kalian itu dalam keadaan hati saya kotor, penuh kebencian, penuh rasa buruk sangka, tidak mau. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Itu bab dilarangnya itu mengadukan suatu keburukan teman kita kepada pemimpin, penguasa, kalau memang tidak ada maslahatnya. Kalau ada maslahat silahkan. Tapi kalau tidak ada maslahat, jangan diadukan, ya. Kemudian bab ini cuma satu hadisnya. Sekarang baru masuk ke bab yang lain, yaitu bab dzammu dzil wajhain. Jadi bab buruknya orang mempunyai dua muka, ya. Bab orang yang mempunyai dua wajah. Gimana tuh? Ada yang memiliki dua wajah di sini? Hah? Iya. Babu dzammi dzil wajhain, ya. Orang yang memiliki bermuka dua. Tercelalah orang yang memiliki bermuka dua, muka dua. Seperti apa itu? Yang mana Rasulullah SAW bersabda, sebelum hadis Rasulullah, Imam Nawawi mengatakan, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 108, yastakhifuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, ya. Yastakhfuna minan nas, yang mana orang tersebut menyimpan keburukan, kejelekan dari kalangan orang banyak. Wala yastakhifuna minallahi wa hum ma'ahum wa huwa ma'ahum. Akan tapi dia tidak menyimpan keburukan, kesalahan, kejelekannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat maksiat di hadapan orang malu, tapi tidak malu dengan Allah. Wa huwa ma'ahum, yang mana Allah bersama orang tersebut. Allah Maha mengetahui padahal, tapi dia tidak takut dengan Allah. Takut dengan manusia, malu dengan manusia, melakukan keburukan, kejahatan, takut karena diketahui oleh orang banyak.
tapi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ya. Yang mana mereka di dalam surat itu yang dijelaskan, yubayyituna menetapkan yang la yarda minal qaul, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, yang mana Allah Maha mengetahui padahal. Jadi di sini dari ayat ini kita dapat pelajaran, hendaknya kita sebagai seorang muslim selalu dalam naungan Allah. Kita sadar kalau kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang Maha tahu. Jangan kita melakukan amal soleh di hadapan manusia, menyimpan keburukan, kesalahan, kejelekan pada manusia, tapi tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis nomor 1540. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajidunan nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza fukuhu, ya, fakuhu, ya. Kamu akan menjumpai, ya, kamu akan menjumpai manusia, orang yang mana sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang diibaratkan harga orang tersebut adalah seperti ma'adin, tembaga pada zaman jahiliyah, yang mana orang itu baik, sebaik-baik manusia di dalam agama Islam. Idza fuqihu, jika dia dapat memahami Islam. Seperti sekarang kita, kalau kita paham agama Islam, ya, kita adalah orang yang sebaik-baik manusia. Wa tajiduna khiyarun nas fi hadza sya'n ashadduhum lahu karahiyah. Dan kamu akan menjumpai orang-orang yang sebaik-baik manusia tadi di kalangan manusia, di masyarakat, asyadduhum lahu karahiyah, yang mana mereka banyak manusia yang membencinya. Seperti sekarang kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah, banyak orang yang membenci kita. Oh, ini orang berjenggot di Indonesia, Kalau antum pulang Indonesia, insya Allah banyak orang yang membenci antum. Kenapa? Karena antum belajar ilmu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Banyak orang membenci. Ini janji Rasulullah. Orang yang berusaha memahami Al-Quran dan hadis agama Islam, syariat Islam, pasti dibenci. Contohnya kita aja, ya, orang yang memakai sunnah, berjenggot, apalagi sunnah Rasulullah, celana di atas mata kaki, baik, ada hadisnya, dibenci. Orang yang pakai cadar, akhwatnya pakai cadar, ya, memang walaupun ikhtilaf ulama, cadar itu wajib atau sunnah muakkadah itu ikhtilaf ulama, tapi kan itu hal yang baik, positif. Tapi banyak orang yang membencinya. Kenapa? Inilah masuk ke dalam hadis Rasulullah. Kamu akan menjumpai orang yang paling baik di dalam agama Islam, yang mana orang banyak membencinya. Seperti sekarang, fakta, realita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wa tajiduna syarrun nas, dan kamu akan menjumpai seburuk-buruk manusia, dzal wajhain, yang memiliki dua muka, bermuka dua. Nah, ini dia. Baru masuk ke dalam judul kita. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Siapa itu yang memiliki bermuka dua? Yang mana ia adalah datang kepada seorang ini dengan berkata A, mengatakan kepada si fulan berkata B. Inilah orang yang ciri-ciri bermuka dua. Itulah disebut Rasulullah seburuk-buruk manusia.
mengatakan kepada Mas Anwar, Syekh ini telah menginfakkan, Masya Allah, 50.000 real kepada jamaah kita. Saya mengatakan kepada Mas Anwar, saya mengatakan kepada Mas Sofyan, kita nih kekurangan dana Mas Sofyan, tidak ada infak dari siapapun. Inilah Dzul Wajhain yang bermuka dua. Lain, kabar di sini lain, di sana lain. Inilah syarrun nas yang termasuk dari hadis Rasulullah SAW. Seburuk-buruk manusia. Kemudian di hadis yang terakhir, wa an Muhammad bin Zaid anna nasan qalu, yang dari Muhammad bin Zaid, anak dari Zaid, yang mana manusia qalu mengatakan, lajaddu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inna nadkhulu ala salatinina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallam idza kharajna min indahum qala kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Muhammad bin Zaid mengatakan ada seorang manusia, sekelompok manusia yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami memasuki kepada penguasa kami, kemudian kami mengatakan kepada mereka yang menyelisihi ma natakallamu idza kharajna, menyelisihi apa yang dari faktanya, kharajna min indahum qal. Jadi Ibnu Umar mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulullah. Kami mendapati orang-orang seperti ini adalah orang yang termasuk orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh mengadukan hal-hal yang buruk kepada penguasa kalau memang tidak ada maslahatnya. Itu tiga bab yang bisa kita paparkan pada kesempatan ini. Kesimpulannya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah tali persaudaraan di antara kalian. Jangan sampai kita melakukan permusuhan, kebencian, menimbulkan adu domba di antara persaudaraan umat Islam ini. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajis salati wasiyami wassadaqah, qalu, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama daripada salat dan puasa, kata Rasulullah. Qalu, mereka mengatakan bala, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, islahu dzatil bain wa inna fasada dzatil bain hiya al-haliqah. Ya, yaitu memperbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya kerusaknya hubungan persaudaraan di antara kalian itu dapat memutuskan tali persaudaraan di antara kalian. Itu merupakan hal yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Haram, ya, memutuskan tali persaudaraan. Dan namimah, ghibah merupakan salah satu sebab memutusnya tali persaudaraan di antara umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dirindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat dijaga oleh Allah lisan kita, perbuatan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.